Dia hanya pendahuluan saja. Sebab setiap pekerjaan harus diawali dengan bismillah. Ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Maka siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Dia paham ya? Ini dasar atau dalil alasannya mengapa kita mewakaf siratal ladzina an'amta alaihim. Baru kita baca ghairil maghdubi. Makanya sangat dianjurkan kalau membaca Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim dan ghairil maghdubi alaihim diperhatikan banget. Ya. Kalau kita jadikan bismillahnya sebagai ayat, maka bunyi siratal ladzina sampai waladhdallin. Ya putus maksudnya. Tapi kalau bismillah bukan ayat, maka diputus siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim. Paham ya? Itu aja dulu. Baik sir ataupun jahar. Sekarang niat kita memakai yang mana? Memakai bismillah sebagai ayat atau bukan? Itu aja. Nah, ini spesial buat sholat ya. Dalam sholat itu wajib membaca Fatihah di setiap rakaat. Ya. Nah kalau kita sholat di Mekah, di Madinah, sekarang kan berlakunya bukan 4 mazhab. Hanya mazhab Hambali. Syafi'i nggak dipakai sekarang ini. Makanya imam sholat itu makanya bismillah nggak termasuk ayat. Ayat pertamanya alhamdulillah. Begitu siratal ladzina an'amta alaihim, mereka berhenti di wakaf. Lalu ghairil maghdubi alaihim baru terakhir. Ya nanti dah kalau pergi ke Mekah dah. Udah pernah ke Masjidil Haram belum? Belum ya. Udah pernah ya? Nah coba. Setiap sholat, imam-imam sholat di Nabawi ataupun Haram, baca bismillah enggak? Enggak. Ingat ya tuh. Karena mereka enggak baca bismillah, waktu siratalnya gimana? Gimana? Putus ya. Terus baru ghairil ya. Nah, jadi gitu. Ini sebagai pengetahuan aja. Belum pernah ke sono sih nggak tahu. Nah, itu zaman sekarang karena Saudi Arabia ya dari Wahabi ngambilnya ke Hambali. Enggak salah. Karena mazhab Hambali begitu. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi baru. Coba pernah nggak dengar Pak Bandrio baca siratalnya sampai waladhdallin nggak putus? Nggak pernah. Gitu loh maksudnya. Nah kalau kita kan bermazhab Syafi'i ini. Di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Itu sangat dianjurkan, nggak boleh berhenti sebenarnya. Bismillah termasuk. Oh, makanya sedikit tahu pengetahuan. Jadi kalau memang begitu bacanya jangan diputus. Siratal sampai dolin. Paham nggak? Lalu pertanyaannya apa dosa? Nah gitu ya. Pertanyaan apa dosa? Enggak dosa. Ya ini aturan.
Enggak dosa. Ini perlu pengetahuan, Pak. Jadi di Islam itu sangat membutuhkan ilmu. Beda dengan Kristen asal ngikut doang. Pak. Padahal dalam buku Nizamul Islam, ya, sistem Islam, Pak Wahyu udah dengar orang ya, tahu ya? Bagaimana tuh? Jadi qol itu macam-macam. Ada taklid tahu dalil, ada taklid yang nggak tahu dalil. Nah begitu ya. Orang awam ada dua, Pak. Satu awam yang tahu dalilnya, alasannya apa. Satu lagi orang awam nggak tahu dalil, pokoknya ngikut be, Pak turut. Nah kita pilih yang mana? Ya, ini. Ini dalam Islam tuh ada mujtahid, apa? Mujtahid. Di bawahnya ada orang awam. Kalau mujtahid itu ulama-ulama kayak 4 mazhab, itu mujtahid semua. Bahkan di bawahnya mujtahid semua. Imam Jalaluddin, As-Suyuti, Al-Mahalli, termasuk Imam Nawawi, termasuk Syekh Nawawi. Bukan ini orangnya. Itu mujtahid semua ini orang. Ya. Dan kalau pelajari, para mujtahid itu zaman sekarang udah langka. Syaratnya nggak gampang. Selain mereka menguasai ilmu alat, bahasa Arab, ya, ulumul tafsir, ulumul hadis, dan semuanya banyak. Tapi jiwanya bersih. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Penguasa sekalipun kalau salah ditegur sama dia. Itu mujtahid namanya. Karena kan enggak tahu dalil tapi dia mepet sama. Nah gitu. Enggak, dia ilmiah sekali. Nah kedua orang awam. Terbagi dua. Awam tingkat atas, awam tingkat bawah. Udah awam, awam lagi. Tuh. Yang awam atas ini, dia melaksanakan satu ajaran, tahu dalilnya, tahu alasannya. Nah, karena ngaji, ya. Yang satu lagi ngikut-ngikut B, nggak tahu dalilnya. Kan saya tanya sekarang, Pak Wahyu baca Fatihahnya, saya tanya, Siratal ladina an'amta alaihimnya sampai dolin apa enggak? Enggak. Dipenggal? Enggak. Mengapa alasannya? Ya. Sebelumnya tahu nggak alasannya? Setahu saya, ya cuma perbedaan antara disebutkan dan di doang. Iya. Ya, Pak Wahyu tahu kan? Alasannya mengapa? Siratal ladina an'amta alaihim nggak diwakop sampai Boiril waladolin. Karena Bapak beralasan gitu ya. Bismillah ayat. Yang lain tahu nggak? Kebanyakan nggak tahu. Nah, maksud saya, ya, maksud saya karena ngaji, derajat kita jangan awam banget. Perlu tahu dalilnya, alasannya apa, makanya baca kitab, gitu maksudnya. Begitu pentingnya ilmu. Lalu, tanya lagi, Bapak, kalau baca Fatihah, waktu sholat, Siratal ladina an'amta alaihim, kok berhenti, Pak? Apa alasannya? Emang orang begitu bacanya saya berhenti B. Ya, bukan begitu maksudnya. Tanya lagi, Bismillah ayat belum Pak? Nggak tahu saya. Nah itu, ini penting Pak ya. Di kesimpulannya gitu. Jadi mari kita belajar. Supaya apa yang kita kerjakan itu beralasan. Kayak, nah. Yang kedua, masalah kedua sekarang nih. Adalah suaranya. Direkam Pak ya? Waduh, suaranya lagi rusak nih. Baik.
Yang kedua, saya minta bantuan nih kamu nih. Yang kedua, surat Fatihah ini ya, terbagi 4 ilmu. Ya. Jadi wahya mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulum. Ya. Tulis di atasnya. Al-Fatihah fiha al-Fatihatu fiha arba'atu anwa'in minal ulumi. Iya, tulis. Al-Fatihatu fiha, ini bahasa saya. Fiha arba'atu anwa'in minal ulumi. Al-Fatihah itu terdiri dari 4 bagian ilmu. Tulis nomor 1. Nomor 1. Ilmul usul. Dua bawahnya. Agak jauh ke bawah dikit. Ya. Ilmul furu. Dan bawahnya lagi agak jauh. Keempat. Ilmul qasosi. Ilmul qasos. Fatihah itu yang pertama, ilmu utama, ilmu pokok, usul. Yang kedua, ilmu furu. Wujud dari usul, ilmu cabang. Yang ketiga, ilmu tentang akhlak. Yang ketiga, keempat, ilmu kisah. Ilmu furu, ilmu apa nih? Usul, bagi 3, kasih 3. Cabang 3, ya 3, ya begitu. 1, uluhiyat atau ilahiyat. Enggak begitu, dicampur semua. Ilahiyat, ini langsung kembali ke hak. Ilahiyah, ilahiyat panjang, yat. Oh, kadang apa? Kedua, an-nubuwat. Ya, ketiga, darul akhirah. Oke. Jadi ilmu pokok ada 3, kata beliau. Kata Syekh Nawawi. Ya, pertama tentang siapa pencipta dan pengatur alam, Allah. Kedua tentang para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, karena itu mereka adalah duta-dutanya Allah yang menjelaskan tentang apa itu hidup, apa itu manusia, apa itu alam. Ya, jadi hidup itu adalah 1 kehidupan, kedua tentang manusia, ketiga tentang alam. Yang menjelaskan siapa? Para nabi. Jadi Allah sengaja, bukan sengaja, memang Allah menjadikan manusia-manusia pilihan yang menjadi khalifahnya Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, ilmu akhirat, darul akhirah. Itu ilmu usul. Ilmu uluhiyatnya itu dalam surat Fatihah terangkum nih pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tulis ayat 1, ayat 2. 1 dan 2. Oke. Ya. Ayat 1 dan 2.
Jadi waktu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, bicara uluhiyat. Kalau nubuat, Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Itu ayat ke-6, tulis. Ini ayat ke-6. Iya, ayat ke-6. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nubuat. 6 aja 6. 6 aja 6. Ya, 6. Kemudian ilmu akhirat Maliki Yaumiddin. Ayat berapa? 3. Ayat 3. 3. Gitu ya. Nah, pinter banget. Mana adik? Ngaji mayang sini. Ya. Gimana tuh? Nah, ini ayat 1, 2. Bismillahnya bukan ayat ya. Dengar nih. Ini 1 dan 2 itu bismillahnya bukan ayat. Di sini maksudnya. Nanti kalau 1 bismillah dong, bukan? Ya, oke. Ini juga sama, bismillahnya bukan ayat. Oke. Sekarang ulumul furu'. Ilmu furu' tentang ibadah ayat keberapa? Iya, karena budu. Ayat berapa itu? Ayat 4. Tulis 4. Terus wa iyyaka nasta'in ayat 4 juga. Hapus. Ayat 4 juga. Jadi separuh-separuh. Iyyaka na'budu ya, itu masalah apa? Ibadah. Wa iyyaka nasta'in masalah akhlak. Udah tuh. Jadi merangkum tuh ya, ibadah dan akhlak. Sebab buah ibadah itu harus akhlak. Orang rajin sholat, tapi pelit. Ada nggak? Ya. Orang sholat tapi masih bohong. Banyak. Nah ini harus nyatu. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perwujudan ibadah itu pada Allah harus terwujudkan dalam kehidupan nyata keseharian. Terus ilmu qisas, ilmu kisah-kisah. Ini paling banyak. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Ya. Jadi ayat berapa? Ayat 5, 6 dan 7. Tulis 5, 6, 7. Yang minta air mau nenek, boleh nggak? Yang banyak kalian air. Oke ya. Nah pagi hari ini kita menjelaskan tentang kisah. Ini yang paling banyak nih. Di kanan. Oke. Sekarang ke bed. Ke Al-Baqarah. Ya. Abang baca ya bang? Abang kan pintar, udah hafal. Iya, iya. Oh, udah bisa semua. Ya, yang dulu. Ya. Perhatikan nih. Kalau Bapak kita semua perhatiin nih, surat Al-Baqarah itu yang paling banyak isinya tentang kisah. Apa? Kisah. Coba lihat aja. Ayat 1 sampai ayat yang ke-20 itu sebenarnya terdalamnya ya 220 tuh nah. Tuh sini. Itu pendahuluan tentang manusia yang terbagi 3. Kafir, muttaqin, kafir dan
munafik. Itu nanti dibentangkan tuh ciri-cirinya. Ciri mukmin atau mutakin, ciri kafir, ciri apa lagi? Munafik. Itu adalah kisah sebenarnya. Meskipun tentang kisah ini larinya ke usul. Ya, ke usul tentang ketuhanan, kenabian dan darul akhir. Tapi di dalamnya itu masa kisah. Lanjut. Ayat 21 Al-Baqarah ya. Ya. Sampai dengan ayat 29 ya. Masih kisah menerangkan manusia secara umum. Tadi kan dibagi-bagi tuh. Ada takwa, ada kafir, ada munafik. Nah, yang berikutnya ini manusia umum. Ya ayuhan nas. Berikutnya ayat 30. Ayat pinjam dulu. Ayat 80. Oh, 80 ya tahu kalau 80. Iya. Enggak. Bentar. Perhatikan nih ayat 21 sampai ayat 29 tuh ya. Kemudian ayat 30 sampai berapa? 30 sampai 39. Tulis. Kemudian 21 sampai 29 lagi. Sampai 29. Ya. Terus ada lagi. 30 sampai 30 mana? Sampai ya Bani Israil mana? Sampai 39. 39. Ya. Terus ayat 40 panjang banget nih. Kisah Bani Israel. Sampai mana ini? Banyak yang itu. Coba perhatikan. Coba perhatiin ya. Seratus lebih tuh. Iya. Terus. Sampai ya Bani Israel mana? Nah, sampai 121. Coba tulis. Panjang ya? 40 sampai 121. Berikutnya. Ini kita ambil juz 1 aja ya. Ayat berapa? 122 sampai akhirnya 141. Oke ya. Itu satu juz. Juz 1 ya. Itu juz 1 kandungannya itu kisah. Mana nih? Kisah. Bayangin aja. Juz 2. Jadi Quran itu sangat penuh dengan ilmu sejarah ini. Kisah-kisah. Kisah orang berhasil, orang yang gagal. Itu jadi pelajaran. Sekarang, maaf, kita ini ngaji. Yang dikajinya apa? Sering nggak para ustadz kalau ngaji itu ceramah-ceramah tentang kisah? Jarang ya. Padahal Quran itu isinya kisahnya banyak banget. Al-Baqarah aja ini juz 1 itu kisah semua. Ya. Paling kita kalau ngaji tentang toharoh, wudu, tayamum, perlu harus tahu. Cuman jangan di situ melulu. Ya. Jadi jamaah, kalau bicara masalah pertarungan orang yang taat dengan maksiat, orang yang mengikuti Allah dan yang menentang Allah, itu ada di kisah-kisah.
Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya. Itu nanti kalau bicara itu, Quran tuh isinya di dalam kisah itu banyak mengandung tentang politik. Ya. Jadi kalau bicara sejarah itu politik larinya, banyak banget. Tentang bagaimana kekuasaan. Kekuasaan menggunakan hukum Allah, kekuasaan yang menentang hukum Allah. Dalam sekali. Itu surat Al-Baqarah saja. Ya. Jadi sedikit sekali bicara ibadah, bukan nggak perlu. Perlu. Jadi ini Al-Fatihah membaginya sampai begitu. Nah sekarang ilmu usul. Ilmu usul itu paling banyak di surat-surat pendek. Juz amma. Coba perhatikan. An-Nas, Al-Falaq, Kulhu, ya, Al-Ikhlas. Itu usul tentang Allah. Siapa Allah? Qul a'udzu birabbin nas. Siapa Allah? Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa Allah? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sampai dalam hadis sepertiga Quran itu ada di surat Al-Ikhlas. Nah, surat Tabat yada abi lahabi watab. Itu apa itu? Kisah lagi, ya, kisah orang yang gagal. Siapa? Abu Lahab. Yang 122 sampai 141. Lupa yang terakhir. Mana ya? 122 sampai 141. Bani Israil juga ya? Iya. Oh ini. Iya. 122 bukan. Nabi Ibrahim. Nah, sebelumnya kan Bani Israil. Ya, ini bicara manusia murni. Sejarah ini. Ini depannya. Maka yang bagus kalau kita menghafal Quran, menjiwainya, tahu ininya. Sehingga ketika baca Quran terasa gitu. Hawanya Quran terasa. Terus, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat An-Nasr. Apa itu? Kisah juga. Kisah apa? Tentang Islam makin jaya. Dengan pembebasan Futuh Mekah. Iya kan? Kuliah. Al-Kafirun apa? Ayo. Nah ini bicara ibadah nih. Ibadah tapi kaitannya dengan politik. Benar. Setengah sana, setengah sini. Gitu. Iya. Nabi nggak mau. Iya. Ibadah. Lalu di atasnya lagi apa? Inna apa ina? Apa isinya? Tentang Nabi. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Yang Nabi disandingkan dengan orang yang melawan Nabi, yang menentang Nabi. Ini juga kisah juga sebenarnya. Kisah antara orang yang menegakkan yang hak dengan orang yang batil. Aro ayatal. Ayat apa itu? Al-Ma'un. Ini akhlak. Sampai dikatakan fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yuraun wa yamnaunal maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi harus punya akhlak. Bagaimana orang kaya berakhlak sama orang miskin, sama yatim. Jadi buahnya akhlak. Ya.
kepedulian sesama. Karena itu Kiai Dahlan kalau ngaji di hadapan murid-muridnya itu tafsir surat Ar-Ra'd diulang-ulang melulu sampai para muridnya itu santrinya bosen. Kiai Dahlan nanya, pendiri Muhammadiyah ya, kalau kalian bosen, saya mau nanya, sudah ada yang melihat anak yatim belum? Belum. Kalau belum, kita ngaji lagi surat Ar-Ra'd. Jadi ayat Quran itu jangan hanya dibaca, nggak diamalkan. Udah paham tapi nggak diamalkan. Diulang lagi surat Ar-Ra'd sampai diamalkan. Jadi begitu Quran ya. Itu semua ada di surat Fatihah secara globalnya. Siang hari ini saya ingin memberikan contoh bicara mutakin, bicara kafir dan munafik. Baik, untuk meningkatkan pelajaran kita, saya ambil contoh kisah orang munafik. Kita ambil di tafsir yang lain. Ini tafsirnya tafsir Ibnu Katsir, jilid atau juz yang ketiga. Kisah Korun. Siapa? Kisah Korun. Ayatnya ayat berapa nih ya? Coba Jul cari ayatnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim dan seterusnya. Sampai bunyi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat berapa? Ketemu belum? Surat Al-Qasas. Al-Qasas suratnya kisah-kisah ya. Kisah. Surat Al-Qasas itu kisah-kisah semua isinya. Sudah ketemu? Ayat berapa? Coba baca dah. Baca dulu. Baca bareng. Tuh, 2, 3. Lanjut. Wabtaghi. Ya, jadi jamaah yang saya muliakan, dalam tafsir Ibnu Katsir, ini kisah Korun. Kesimpulannya, kata beliau nih, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Korun itu bukan orang kafir. Selama ini kita menganggap Korun orang kafir bukan? Orang kafir ya? Kata beliau nih dalam tafsir Ibnu Katsir, makanya pakai ilmu ya. Korun itu bukan orang kafir, munafik. Beda nggak munafik sama kafir? Sama-sama di neraka. Gitu loh. Apa bedanya? Ya. Cuman orang kafir mah kagak sembahyang, kagak sholat, kagak puasa, kagak haji, kagak umroh, kagak syahadatain,
Tapi di neraka. Begitu maksudnya. Kalau orang kafir ketahuan. Emang gak ngaku Islam. Ya. Masuk neraka. Gitu. Sama nggak kafir dan munafik? Sama-sama celaka. Ini namanya asyaki, orang yang celaka. Pertanyaannya sekarang, munafiknya si Korun itu sama nggak dengan munafiknya kita? Jadi kalau kepengen jadi orang munafik, guru profesornya Korun. Begitu. Lalu Korun siapa? Ini jelaskan nih. Biar tahu ilmunya. Ini kan kisah. Kisah itu bukan sekedar kita baca. Jadi pelajaran buat kita. Ya. Supaya kita jangan kayak dia. Begitu maksudnya. Udah capek sholat, puasa, umroh, haji berkali-kali. Masuk neraka. Punya pesantren pula masuk neraka. Mimpin ormas besar. Misalnya ya. Apakah NU Muhammadiyah masuk neraka? Emang enak? Maaf ini bukan ngancam ya. Ini nyasakin dia. Dikatakan di sini, annahu kana ibnu ammi Musa alaihi salam. Adalah Korun itu adalah anak pamannya Nabi Musa. Nabi Musa nih punya bapak. Si Korun punya bapak. Bapaknya Nabi Musa dengan bapaknya si Korun itu bersaudara. Satu bapak. Jadi kakeknya Nabi Musa sama kakeknya Korun sama nggak? Sama. Ini ulama yang ngomong ini dari hadis. Turunan Nabi ya? Hah? Turunan Nabi. Kan masih begini ya? Iya turunan Nabi. Nabi. Qala Ibnu Jurayj huwa Qarun bin Yashab bin Qahis wa Musa bin Imran bin Qahis. Tulis. Ya. Saya tahu nih ya. Saya tahu. Ini pentingnya ilmu kisah. Saya ingin mengatakan, jangan dihapus dulu nyalainnya. Ya udah. Ya. Ini pelajaran buat para santri ini. Buat para ustadz. Ya. Tulis. Qarun bin Yashab, ya sod ha besar ba, bin Qahith, ha besar ta, Qahith, if. Tulisan miring begitu, baca nggak? Iya miring. Ya nggak apa-apa. Ada baik. Nah gitu. Ya ini ngaji dikit ya. Jadi Qarun itu bukan kafir. Apa? Munafik bukan kata saya. Jangan kata Nawawi ini. Kata Imam Ibnu Katsir yang memang mujtahid. Datar ya. Qarun ya, run panjang wau. Qarun. Harta karun. Qarun bin Yashab. Sod Yashab. Ya, bin Qahith. Ya. Sekarang Musa. Bawahnya. Musa Isku. Ya, bin Imran bin Qahith. Ya, perhatikan ya, nih. Coba, nih. Perhatikan nih. Ini Qahis ujungnya nih, Ini kan kakek siapa?
kakeknya Korun, kakeknya si berarti kan orang dekat, saudara sepupu, betul nggak? Iya. Jadi Yashab, bapaknya Korun, sama Imron itu saudaraan, kan sepupu ya. Maaf. Orang ini kalau sepupu ngebela sepupunya nggak? Ngebelain. Ini ngocol banget ini. Korun justru menjegal Nabi Musa yang sepupunya. Bayangin ya. Nah, kata beliau nih, i'lam wa qala Qatadah bin Da'amah kunna hadisu annahu kana ibnu Ami Musa wa kana yusama al-Munawwir. Namanya Korun itu nama sebenarnya Munawwir. Coba tulis. Korun pokoknya Munawwir. Ya Korun ini, kurung. Hapus ya, ini hapus ya. Hapus. Ya, dalam kurung Korun namanya Munawwir. Apa Munawwir? Orang yang bercahaya. Namanya bagus, Munawwir. Ya, Krapyak yang punya kamus. Munawwir. Mengapa? Lihusni surah bit lihusni sautihi bit Taurati. Mengapa Munawwir namanya? Karena saking bagusnya kalau baca Taurat. Jadi Korun atau si Munawwir ini itu ahli Taurat, ngerti Taurat, hafal Taurat, bacaan Quran Tauratnya luar biasa bagusnya. Kira-kira orang kafir gitu? Orang kafir bukan? Bukan. Orang bisa Taurat. Ya. Walakin aduwallah. Tetapi dia itu musuh Allah, kata beliau nih. Kata Imam Ibnu Katsir. Mengapa? Nafiqun. Munafik. Ya. Kama nafiqus Samiri. Sebagaimana munafiknya Samiri. Samiri juga ulama. Jadi yang namanya Korun itu namanya Kiai Munawwir. Samiri juga sama, Kiai Samiri. Kalau sekarang Kiai ya. Ini kalau bahasa sekarang nih. Ya cuman mereka kan gak kenal Kiai. Ya orang Bani Israel. Kalaulah Korunnya itu orang Jawa atau Samirinya orang Jawa disebutnya Kiai Haji Korun atau Kiai Haji Munawwir atau Kiai Haji Samiri. Jadi Kiai dia. Pinter Taurat. Celaka atau beruntung? Kata siapa celaka? Duitnya banyak? Paling kaya ini orang. Paling kaya Korun itu. Sampai nanti dikisahkan dalam ayat berikutnya. Ya, kunci gudangnya aja 7 orang lebih yang gagah nggak kuat. Saking takut diambil orang. Mengapa dia kaya? Karena dia dekat dengan si Firaun. Ada nggak ulama yang dekat dengan Firaun? Mana? Korun. Kiai Korun, begitu maksudnya. Kita nggak boleh nuduh, Pak. Tapi kisah ini. Jadi kalau kita dapati di suatu zaman ada kiai yang dukung kezoliman penguasa zolim, ya Korun juga begitu. Nah itu, ini pelajaran buat kita. Jadi kisah itu penting, kita tahu. Jadi pengajian singkat ini, kita tahu dari kitab tafsir Ibnu Katsir, saya sampaikan ini cetakannya cetakan lama ini. Cetakannya tahun berapa ini? Beliau ini hidup di masa kejayaan Islam. Lah ini halamannya 398, 399. Jadi Korun itu orang munafik.
bukan orang kafir. Saya tanya lagi nih, munafik dengan kafir sama nggak? Sama. Sama-sama di mana? Di neraka. Bahkan disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali. Kalaulah Korun dan Samiri itu ada di Jawa, manggilnya apa? Kiai Korun gitu ya. Kiai Samiri. Kiai masuk neraka. Kasihan banget. Gitu ya. Kenapa? Dia mendukung penguasa yang zalim. Siapa namanya? Ramses II. Fir'aun. Baik. Nanti dijelaskan Pak, siapa Fir'aun itu? Ternyata Fir'aun itu orang pendek kecil. Kalaupun jalan dia pakai jelangkung, tahu jelangkung? Bukan jelangkung ya, bukan jelangkung, apa tuh yang enggrang. Kecil. Orangnya kurus. Kira-kira nggak presiden yang kurus? Bukan saya ya. Ya Allah, ini penting belajar sejarah Pak. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.